Wah, Pak Andri datang, Pak Andri. Wah. Hari ini sendirian, nggak ada kendaraan loading nih. Wah, iya. Paksa nih. Selamat pagi. Pagi ini saya akan goes bersama Bimolis. Kita akan berangkat dari titik kumpul biasa di rumah sakit itu. Terus mau muterin Saguling Loop. Ya, hari ini saya akan bersama dengan Mami Ciben sama A.A. Andri dengan pasangan barunya. Bisa matching gini ya. Ini di luar rencana nih. Yang ini couple ini hijau, yang itu putih. Aduh. KK, maaf ya KK. Kita akan goes lebih kencang karena udah mulai hujan sore. Jadi hari ini saya akan bawa road bike saja. Udah nyampe di Kota Baru Parahyangan. Sekarang kita akan ke arah barat. Pada larang tadi kita baru mulai nanjak ke arah Situ Ciburui. Situ Ciburui pada saat ini sedang berenovasi untuk meningkatkan potensi wisatanya. Puncaknya mulai turunan Citatah ya. Ya. Ramai. Selepas Situ Ciburui, kita akan disuguhi dengan turunan panjang melewati perbukitan kapur. Tentunya kecepatan melewati turunan ini ya akan tinggi, dan melewati pegunungan kapur pastinya ada potensi mata kelilipan dengan debu. Belum juga lalu lintas di sini juga bukannya lalu lintas yang sepi, karena ini adalah hubung antar kota ya, antara Bandung dengan Puncak ke arah Bogor. Jadi ini bisa saja ramai. Kebetulan hari ini jam 6 ini nggak ramai, tapi biasanya kalau hari Minggu ini ramai juga. Selain dengan kendaraan pelancong, ada juga pesepeda yang bepergian pada saat hari Minggu. Kabur di sini. Ya, lumayan besok. Turunan ini sendiri tidak terlalu aman ya, karena satu, kontur jalannya itu bergelombang, terus banyak kendaraan umum yang mengambil penumpang juga di sebelah kiri kanan jalan. Jadi pastikan benar kondisi rem itu mantap dan kecepatan kita terkendali, karena kita nggak tahu tiba-tiba kendaraan di depan bisa berhenti atau ada kendaraan lain mau masuk. Memang sangat menggoda untuk bisa memacu kendaraan di jalanan ini, tapi beneran deh, namanya turunan itu berbahaya. Jadi sebaiknya benar-benar kendalikan kecepatan dan pastikan perangkat rem dan setir pada sepeda kita tuh benar-benar dalam kondisi prima dalam menghadapi turunan seperti ini. Habis turunan Citatah mengerikan. Kenapa ya paling nggak bisa turunan? Ngeri duluan gitu.
Dalam menghadapi turunan di antara kelompok kami ini memang ada orang-orang yang begitu berani, seperti misalnya Pak Andri, Mami Ciben itu berani. Tapi kalau saya, Vika itu gak berani kalau misalnya turunan, karena ya pengalaman lihat teman-teman atau orang-orang lain jatuh di turunan itu yang membuat kami ngeri sama dampaknya kalau sampai jatuh. Oke, kita sudah mendekati pertigaan menjelang Pasar Raja Mandala. Di pertigaan Pasar Raja Mandala ini kita akan berbelok ke arah kiri dan akan menemui gapura besar yang bertuliskan selamat datang ke kawasan Waduk Saguling. Sekarang sudah nyampe di Pasar Raja Mandala. Turunannya panjang dari mulai dari Ciburui tadi, Cipatat, sekarang berbelok kita ke kiri ke arah Pasar Raja Mandala ke arah Saguling. Setelah pertigaan tadi, kita masih dapat tambahan bonus turunan sebelum nantinya akan berakhir di Alfamart. Di situ kita bisa loading dulu, persiapan dulu menuju tanjakan panjang. Loading karbo dulu. Gimana turunannya, mantap? Cuma hati-hati. Oh, ini kok tahu diri. Enggak tahu diri, nggak ngebut, udah tua. Udah tua ya. Oke. Kita papan ini ya, papan belakang aja ya. Nggak ada nyali buat turun. Enggak lah, cari aman. Kita loading karbo dulu. Alfamart Raja Mandala. Gimana pace-nya? Oh gila, ngejar RB itu sesuatu banget. Harus ganti nih. Harus ganti ya? Janganlah. Masih belum lunas pendidikan anak-anak. Kumaha narik teh? Mantap dong. Ini luar biasa. Pace-nya cocok nggak? Cocok aja. Cocok ya. Lagi maintenance. Sekarang SPF 45 dan SPF 99. Baru tahu ada SPF 99. Bahkan ada yang 110. Ya. Apa judulnya? Foreplay? Oh, Sunplay. Biore. Nah, siap-siap turun ke sana. Lalu siap-siap nanjak 12 kilo dengan ketinggian 800 meter. Udah lama nggak gue bareng ya? Iya. Setelah menang kemarin di Kiara Payung. Oh dia yang menang kok. Oh enggak, Anda yang menang. Nggak usah nipu-nipu. Uangnya dibuat apa? Nggak punya, nggak pakai. Yang kemarin dipakai anak dong. Oh, lumayan. Botolnya? Botolnya dipakai anak juga. No. Jadi anak ketularan sepeda. Alhamdulillah pakai SPP. Mendung banget hari ini, jadi semuanya putih semua, silau semua. Nggak tahu apa bisa lihat pemandangan bagus atau enggak. Sudah jam 8 lebih 16. Sudah hampir 2 jam, 1 jam 56 menit dari titik kumpul, titik start. Bagian yang menarik dari perjalanan ini, yang indah-indah, yang hijau-hijau, baru kelihatan setelah Pasar Raja Mandala. Di sini pemandangan akan berubah menjadi hijau, lalu lintas tidak ramai, dan udara mulai terasa bersih. Sini pemandangan mulai bagus nih. Pegel kenapa, Fik? Keren. Mulai bisa menikmati perjalanan, lalu lintas nggak banyak. Nah, ini masih bagian dari kebun Panglejar Raja Mandala. Nah, masuk ya. Masuk sana.
Perkebunan Panglejar di bagian Raja Mandala ini adalah perkebunan yang dikelola oleh PTPN 8. Sejarah perkebunan ini sendiri sebenarnya sudah panjang dari zaman kolonial Belanda, di mana perkebunan ini sempat ditanami dengan komoditas teh, lalu kakao, dan terakhir ini ditanami dengan karet. Lalu sejak tahun 2016, walaupun sempat terkenal sebagai pusat produksi kakao, lalu dialihkan sepenuhnya menjadi hutan homogen tanaman karet untuk kepentingan industri. Wah, bagus nih kebun Panglejar bagian Raja Mandala. Cakep. Sebagai kawasan perkebunan yang cukup vital dan kawasan penghubung dengan objek vital nasional, yaitu dengan PLTA Saguling, saya mengharapkan infrastruktur jalan di lokasi ini sangat memadai. Ya memang sangat memadai, secara struktur itu baik, tapi rupanya permukaan jalannya tidak semulus yang saya bayangkan. Banyak sekali lubang-lubang atau bagian-bagian jalan yang rusak, yang tentu saja membahayakan buat pengendara sepeda, terutama road bike yang memiliki ban yang kecil. Baiklah, kita ke menu utama goes kita, yaitu tanjakan. Di sini menurut Garmin ada 6 tanjakan yang akan dilewati selama rute ini, dan kita akan memasuki tanjakan pertama. Tanjakan pertama ini memiliki panjang 725 meter dengan average grade-nya 9%. Ya, average 9% artinya bisa kurang dan bahkan bisa lebih. Sekarang di 9%, di 600 meteran lah. Kaget aja sih karena jalanannya nggak mulus-mulus amat. Keadaan permukaan jalan yang tidak rata, berlubang-lubang, dan cenderung terisi kerikil tentu mengkhawatirkan buat pengguna road bike. Tapi untungnya jalanan cukup lebar dan lalu lintas tidak begitu ramai, sehingga kita masih bisa bermanuver untuk bisa menghindari lubang-lubang. Ya, tahu sendiri kalau misalnya udah capek dalam kondisi tanjakan, kalau sudah kena lubang pasti momentum majunya akan hilang. Tanjakan pertama ini tidak panjang, sehingga cocok sebagai menu pembuka perjalanan kita. Tanjakan ini akan berakhir di daerah warung-warung, lalu setelah warung-warung ini akan dilanjutkan dengan jalanan datar cenderung menurun yang akan berakhir di pertigaan menuju Gitet atau gardu induk tegangan ekstra tinggi yang mengalir dari waduk Saguling atau PLTA Saguling. Ya, jadi akhir dari tanjakan tadi yang pertama ini di sini pertigaan
Gitet Saguling. Ini baru 1 dari 6 tanjakan. Setelah tanjakan pemanasan pertama, ada kesempatan untuk recovery. Ada turunan panjang, tapi harus tetap waspada. Seperti di awal, jalanan di sini berlubang-lubang. Jalannya nyaman gitu, nggak terlalu banyak lalu lintas. Dan lubang yang satu ini rupanya cukup besar dan akhirnya membawa korban di rombongan kami. Kenapa itu? Kenapa sih ya? Ya, ada insiden bannya Hendra terlepas dari peleknya. Oh no. Bisa begitu ya? Oh, jalanan ini turunan tajam, terus disambut sama jalanan batu. Setelah Hendra berhasil menyelesaikan permasalahan dengan bannya, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata ban dalamnya Hendra itu kegedean, jadinya kalau tekanannya terlalu tinggi, dorong ban luarnya. Bagian dari PLTA Saguling, jadi banyak instalasi listrik ya di sini ya. Oke, ini tanjakan berikutnya sepanjang 6 km, ketinggian 450-an meter. Sekarang gradien di grade 7, terlalu kilat, sik, dinikmati ya. Di tanjakan kedua inilah menu utama kita berada. Tanjakan sepanjang 6,5 kilo dengan ketinggian 473 meter. 473 meter itu setara dengan ketinggian yang kita peroleh kalau kita menuju ke Lembang dari kota Bandung. Dan 6,5 km itu adalah jarak yang pendek karena jarak dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ke Lembang itu sekitar 13 kiloan. Ini kita hanya setengahnya. Jadi dibayangkan kalau ke Lembang saja sudah engap, ini bakal lebih curam lagi karena cuma setengah jarak yang dipakai dari Bandung menuju Lembang. Mana Mi? Asik ya? Nggak dingin? Bagian jalannya tapi dingin banget ya. Ya, ada yang kasar-kasar. Tapi cuacanya mantap. Mantep. Jam segini nggak ada matahari. Sangyang Heuleut ke kanan, kita ke Bendungan Saguling, 14 kilo. Ya, ini dia tanjakannya. Hijau, sejuk. Ya nggak sejuk-sejuk amat sih. Ini udah mulai turun dari Bandung, mungkin sekitar 300 meter, 400 meter dari permukaan air laut. Jadi nggak sedingin kalau misalnya ke puncak atau ke pintu Tangkuban Perahu. Oh ya, trouble lagi. Santai ya, enak ya. Enak, kayaknya enaknya meragukan. Ajak di sini teh enak. Sejauh ini ya, nggak terlalu tajam. 6% tanjakan kedua ini. Hendra trouble lagi. Oh no. Sudah, kita tinggal saja. Mau di atas duduk. Ya nih, 9%. Ini pemandangannya bagus nih. Hutan-hutan. Ibu-ibu kayaknya sudah menemukan spot untuk foto-foto ini. Kalau ada Vic, mancat kebanyakan Vic. Wih, wih.
Itu wanita-wanita ingkar itu yang ngajak-ngajak yang mau cheerleaderin ditinggal juga. Asik sih. Cuma hari ini lembab sekali ya. Ini lokasi Curug Bedil. Tapi karena hari ini nggak ada hujan, kayaknya sepi air. Susahnya bikin sampai ya, pengap ya. Kelembaban tinggi. Jadi walaupun tempatnya di hutan-hutan gini nggak kerasa kayak sejuk gitu. Ngap. Mau hujan. Andri berusaha menaklukkan tanjakan setelah Curug Bedil. Tanjakan terus bersambut. Masih 3 kiloan lagi. 3,38. Sekarang di 6%, 7%. Oke, nggak menyerah. Hubungan saya ini luar biasa. Nggak mau kalah sama road bike. Kita lihat sekali lagi perjuangan bapak dulungan saya. Masa tadi kamu dibilang cowok, suka teh lalaki duaan, efek teh awewe, kata yang naik motor. Ya kalian berdua. Ya 5%. Ya di daerah kuning, tapi depannya kayaknya merah lagi deh. Kasih PHP, kasih AA. Banyak batu-batu. Cakep, keren. Kontur tanahnya, fitur-fitur dari tebingnya ini. Jadi batu-batuan di Nusa Penida dah, tapi sedikit. Neng, enjoy Neng. Ini gue santai banget. Grand Fondo tersantai. Karena tanjakannya ditaruh di awal. Duaan ini selalu kompak menghadapi tanjakan. Ya, di depan itu di pas kilometer 10 menuju dam ada tulisan Geopark Batu Aki Sangyang Heuleut. Nah, memasuki segmen tanjakan merah tua alias coklat 10%-an ya. Ini dia situs Sangyang Heuleut Batu Aki. Ya, nanjak free dulu. Buat kami hari itu, tanjakan terberat yang harus dilalui adalah tanjakan ini. Tanjakan yang di depan situs Batu Aki di Sangyang Heuleut. Tanjakan di sini pendek, cuma gradiennya sampai ke 13% menurut perhitungan Garmin. Alon-alon. Segmen 11%, 12%, top 13%, 13%. Wow, di depan Sangyang Heuleut Batu Aki. Segmen kuning. Masih ada temennya di depannya. Nggak ada. Pak Andri ternyata masih bertahan.
Gak apa-apa Pak Andrew. Memang ini berat 13% Pak. Aku tadi udah teriakin loh. Bagus. Hutan. Cakep bagus banget ini. Flying Foxel tegangan tinggi. Udah nyampe nih. Gardu pandangnya nih. Tangki pendatar air. Surge tank. Air kan memang datar. Buat apa didatarin? Sekarang sudah nyampe di tangki pendatar air. Tank dari Waduk Saguling. Dari PLTA. Kebetulan ada tukang cendol dan air sudah habis. Jadi lumayan bisa break. Masih panjang tanjakan. Karena vlog kali ini sudah terlalu panjang dan sisa perjalanan kami masih panjang dan rute ini terlalu menarik untuk dilewatkan dalam dokumentasi saya, maka saya harus pecah perjalanan kali ini menjadi 2 bagian. Dan saya akan akhiri bagian pertama ini sampai ke sini dulu. Di bagian selanjutnya saya akan menceritakan sisa perjalanan kami, bagaimana nasib rombongan kami, bagaimana kami makan siang, dan bagaimana akhir perjalanan kami. Bagus, pemandangannya bagus. Ini bisa kelihatan bendungan Sagulingnya. Berat banget yang di Cipongkor, kecamatan Cipongkor. Wah, naik terus lewat tebing-tebing. Epic. Kabar buruk, tadi baru dapat telepon. Gak aslinya ini mah kesiksa. Wah, boleh juga nih pemandangannya. Mantap. Bagus. Paket 3 orang. Cek.